Hari Minggu tuh kejadiannya tuh. Pokoknya jam 8:30 apa 7:30 pas film Doraemon aja. Oh, lagi nonton Doraemon waktu itu? Iya benar. Tsunami. Tenet gempa. Kan bisa kan pas judul Doraemon tuh gitu kan. Tenet gitu kan. Gempa tuh di situ tuh. Kalau di luar mungkin itu udah biasa ya. Ya, kalau tsunami. Tapi kalau kita di Indonesia sejarah sih tsunami itu. Dan kita selama sehari itu bisa 10-20 kali gempa susulan. Gitu. Wow, dalam sehari? Sehari loh. Nggak ada yang namanya itu orang-orang mikirin motornya, surat tanah. Bahkan kalau dia pakai motor, dia ada yang terlindas, sudah terlindas aja. Jadi kebayang nggak sih, itu belum hari kiamat loh. Tapi orang sudah berpikir diri sendiri, anaknya aja ditinggal. Nah lalu tiba-tiba masuk pesantren, makan makanan pesantren, masak-masakan Jawa. Benar. Ya. Pertama kali masuk pesantren makan apa? Gudeg. Enggak sih. Masa di pesantren gudeg ya, kemahalan kan sudah. Nasi doang. Nasi. Pakai sambal, kerupuk, udah itu doang. Kayak di penjara ya? Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di SKS Santai Kayak Saudara bersama Ganesha Alatas dan aku Toti Ali Gibran. Toti Ali Gibran. Ceritanya lucu, kayak Cherry Bell. Gitu gemes, ya. Ceritanya gemes, cowok-cowok gemes. Iya sih emang. Lucu ya. Lucu ya. Aduh, Toti, kita tuh beberapa episode belakangan ini kedatangannya tuh teman-teman tamu saudara kita tuh dari jauh-jauh ya. Dari jauh-jauh. Kan kemarin ada yang dari mana tuh? Timur. Dari Timur, Sulawesi. Nah sekarang sesuai request ya, kayaknya aku pernah baca boleh dong datangin dari Aceh. Iya. Nah sekarang kita kasih. Sekarang dari Aceh. Bintang tamu kita, saudara kita dari Aceh langsung ada Ramon. Halo. Assalamualaikum. Aku takut batal wudhu kalau salaman sama kamu. Aura ustadznya ada ya? Dari Aceh semuanya ustadz ya? Harusnya Ramon cium tangan sama Habib. Oh enggak. Saya kan Habiban. Saya Iqra 4. Iya. Nah ada Habib Iqra 4 tuh. Ini tampilan doang ya Habib. Asli mah Iqra 4. Iya sama dong. Bareng sama Zada berarti. Aduh. Tapi beneran ustadz ya bang? Ya basically di situ. Oh iya. Kamu kuliahnya tafsir agama? Enggak, aku pendidikan. Oh pendidikan. S1, S2, S3 linear pendidikan. Linear pendidikan. Benar. S3 loh. Oh iya bang. Toti baru SD kelas 6. Wah. Aku S3 juga kan, Cah. kali. Itu SD, SMP, SMA. Oh iya S3 benar. tuh. Benar. Ramon dari Aceh. Acehnya di sebelah mana, Mol? Aku di Pidi. Tepatnya di Sigli. Pidi di Sigli. Ya. Kalau kotanya kota Sigli, kalau kabupatennya kabupaten Pidi. Oke. Aceh, betul ya? Nggak tahu ya, aku kan memang nggak pernah ke Aceh ya, dan nggak tahu banyak tentang Aceh. Jadi kalau saat ngomong Aceh, yang gue tahu Genjong, ya kan? Yang itu hijau-hijau itu daun hijau, sama tsunami. Iya, karena yang familiar nggak tahu di telinga gue tuh ya itu. Aku gitu alumni tsunami lagi. Tsunami tahun 2026. 2000? 26. Sorry. 2024 maksudnya. 2024. Iya kan belum lama kejadian ya. Berarti kamu di sana? Di sana, kelas 6 SD waktu itu. 2004. Ya, tadi 2024 baru kemarin. Iya benar. 2004. 2004. Sorry ini. 2004. 2004. Berarti kamu alumni Tsunami Aceh waktu 2004 kemarin. Iya, Bang, berarti udah ngelewatin Hari Minggu tuh kejadiannya tuh. Pokoknya jam 8:30 apa 7:30 pas film Doraemon aja. Oh, lagi nonton Doraemon waktu itu? Iya benar. Tenet gempa. Kan bisa kan pas judul Doraemon tuh gitu kan. Tenet gitu kan. Gempa tuh di situ tuh. Dari 0 skala Richter tuh kita masih slow. Tiba-tiba kok makin kenceng nih. Sama lagi kayak tahun lahir gue kan 93 sampai 9,3 skala Richter. Wow, gede banget itu. Bayang nggak tuh, kita nggak bisa pegangan loh. Maksudnya kita kalau berdiri itu harus pegangan. Kalau nggak pegangan ya pasti jatuh. Iyalah, maksudnya 6 skala Richter aja goyang gitu kan. Iya, kacau udah.
9,3 skala Richter tuh jadi apa saat lo di sana? Asli. Gimana kondisinya? Asli, pokoknya aku tuh udah mindsetnya, wah ini kayaknya kiamat apa enggak sih? Tapi yang aku tahu tuh kiamat tuh hari Jumat, mungkin hari Minggu dong. Iya, masa mundur. Hari Minggu mah libur. Iya, Iya, terus iya, aku bener. langsung auto ngeliat, ini matahari barat apa timur ya? Aku udah nggak bisa bedain lagi tuh barat mana timur ya. Wah, cuman yang aku lihat itu ada menara masjid yang mau roboh. Aku kan dekat rumah masjid ya, rumahnya. Ada tuh masjid apalah Sigli namanya, roboh. Cuman yang excitednya itu masjid itu kan itu posisi dalam kondisi di masjid itu lagi banyak orang jamaah haji yang lagi antar jamaah haji gitu ya. Nah, cuman menara ini tuh jatuhnya bukan ke arah yang jamaah yang lagi wudhu, tapi berbalik dari arah itu. Itu dahsyatnya itu. Bisa aja dong, maksudnya kalau di arahnya jatuhnya begini, sedangkan jamaah lagi wudhu di sini. Tapi qadarullah dia nggak begini loh. Tapi secara rasional kita kayak ini bakal kena jamaah, tapi nggak kena jamaah, tapi Allah kayak malah ke belakang gitu. bener. Dan di belakang itu nggak ada jamaah, di kamar mandi doang. Gitu sih. Berarti abang udah ngalamin berapa banyak ini ya bencana alam ya, maksudnya tsunami, covid, terus sama kemarin apa? Banjir bandang itu. Banjir yang sampai. Tapi aku penasaran Tot, maksudnya kamu di sana berarti masih kecil banget kan? Iya, kelas 6. Masih terekam jelas gitu loh sampai Banget. sekarang. Banget. Saat itu gimana kondisinya kejadiannya gitu pertama? Detailnya gimana bang? Kayak dari awal sampai akhir tuh penasaran banget sih. Jujur kan cerita tahu cuma dari cerita-cerita sosmed doang yang ya udah gitu. Ya, pokoknya hancur berantakan pokoknya aja saat itu yang aku lihat berita-beritanya di TV kan. Point of view dari yang ada di sana langsung tuh gimana sih? Iya. Oke. Jadi sebenarnya sudah dari malam minggu tuh udah ada tanda-tanda sebenarnya. Karena kan malam Natal. Waktu itu Natalan. Waktu itu malam Natalan, cuma Natal mungkin ada pesta ria begitu ya di pantai dan sebagainya. Sehingga akhirnya dari apa namanya kejadian itu, maksudnya dari pesta ria itu kan kalau di Aceh kan nggak biasa kita buat pesta ria dan segala macam ya. Jadi kita kayak betul-betul pantang gitu ya kalau mau kita buat hura-hura itu kan ya di sana, kecuali yang baik-baik begitu kan. Dan malam itu sudah ada volume air dari sungai itu mulai itu sampai ya bapak sama mamaku tuh dia nggak tidur malam itu, memang udah feeling ini kayaknya mau banjir nih. Nah oke. Cuman besoknya tuh kita nggak ada yang kebayang, nggak ada yang bisa memprediksikan kalau umpamanya besok bakal ada kejadian besar. Nggak ada tuh. Jadi pas pagi tepat jam 8.30 lah kurang lebih, yang kayak aku bilang tadi itu pas film Doraemon. Aku lagi nonton banget itu. Aku sebenarnya nggak sadar tuh pas gempa. Justru adikku yang sadar, si Alfa Izun tuh. Bang, gempa kayaknya nih. Masa iya sih? Terus iya lagi. Terus kenceng, habis itu pada keluar kan. Bapakku aja yang masih di kamar mandi dengan handukan keluar tuh. Gitu. Keluar, sampai di luar makin gede dong gempanya itu. Naik dong skala Richternya. Sampai kan kita kan ada pagar tuh kan ada gembok. Gembok tuh udah kayak bunyi lonceng teng saking kencengnya. Gitu. Dan kerasa banget tuh, suara rumah yang goyang. Pokoknya gemuruh lah ya. Chaos lah ya. Wah, asli sih sampai pada nangis semuanya, dari mulutnya keluar la ilaha illallah, keluar semuanya ya. Ini baru 1 menit pertama nih maksudnya. Ya. Udah langsung kenceng itu ya. Lumayan kenceng itu. Reda tuh kita masih belum apa namanya, belum stabil begitu ya. Jadi kerasa kayak masih gempa gitu kan. Beberapa menit kemudian ada orang yang kabur, bukan orang yang datang. Dia kayak bahasa panik gitu kan, air. Nah, dan posisi dia tuh panik, dan dia tuh kayak nunjukin kantong dia itu ada isi pasir apaan? Pasir laut ternyata. Nah, jadi dia kayaknya kena korban pertama yang kena air lautnya. Kabur, habis itu dia ngabarin ke para warga, air udah naik. Framing kita, air udah naik, paling air sungai. Iya, banjir. Feelingnya masih banjir nih. Iya, banjir biasa. Mungkin karena tadi malam nggak jadi naik. Rupanya bukan air sungai dong, air laut. Dan kita nggak tahu dong bahasa tsunami itu, kata-kata tsunami itu kita nggak tahu tuh, karena kita kan awam. Baik kita yang di Aceh sendiri atau Indonesia,
itu awam, kecuali kalau di kayak air pasang, iya, taunya gitu pasang kan. biasa ya gitu ya. Mm-mm. Kalau di luar mungkin itu udah biasa ya. Udah biasa, Ya, kalau iya. tsunami. Tapi kalau kita di Indonesia sejarah sih tsunami itu. Dan kita selama sehari itu bisa 10-20 kali gempa susulan. Gitu. Wow, dalam sehari. Sehari loh. Itu mau kecil, mau sedang, mau gede. Bahkan yang aku nggak habis pikir tuh begini. Ada ya gempa itu bukan cuma ke kanan doang, kiri kanan. Ada juga yang begini. Naik turun. Naik turun. Iya kah? Bener, aku juga sebenarnya, wah ini benar gempa. Masa gempa naik turun sih? Ya. Kan kita biasa gempa gini ya. Gini, Iya, geser, goyang gitu ya. Iya. Ini ke bawah loh. Atas bawah. Malam lagi tempatnya. Iya. Allah. Wah, jadi kan framing kita gempa cuma kiri kanan doang kan? Iya. Padahal gempa tuh ada juga yang atas bawah. Iya. Kebayang nggak tuh gimana tuh? Kalau anjlok gimana tuh ke bawah? Iya, ambles gitu Iya. ya Allah ya. Gitu, Masya Allah. Wah, sebulan nggak ada listrik, nggak ada komunikasi, terputus semuanya. Gitu. Nanti kamu bilang itu tadi ada yang air. Nah, itu setelah itu apa yang terjadi? Nah, kita kan ya biasa aja dong. Tapi setelah ada gemuruh air dan lain sebagainya itu, baru tuh pada lari satu arah semuanya. Jadi semua orang dari arah laut tuh lari ke arah sini lah. Gitu Ya, kan. cari yang dataran tinggi lah Dataran ya. tinggi begitu kan. Ya. Itu nggak ada yang namanya itu orang-orang apa namanya Mikirin motornya, mikirin motornya. surat tanah. Bahkan kalau dia pakai motor, dia ada yang kelindes, sudah kelindes aja. Jadi kebayang nggak sih, itu belum hari kiamat loh. Tapi Iya, iya. orang sudah berpikir diri sendiri, anaknya aja ditinggal. Yang tadinya dia megang anaknya ditinggal. Jadi dia ya udah mikir Menyelamatkan sendiri. diri masing-masing aja Betul, udah. itu baru dunia, Itu baru dunia. bencana. Iya. gitu kan. Belum nanti di akhirat atau di Di akhir kiamat. zaman, kiamat gitu kan, akhir zaman kan. Itu mikir diri sendiri semua itu tuh. Udah dahsyat sih Bang. Aku tuh udah aduh aku udah pasrah. Ya. Ini terakhir atau memang masih ada kesempatan lagi. Ya. Gitu. Tapi alhamdulillah memang Allah masih berikan kesempatan untuk bisa menjalani hidup habis sekarang. Dari pas dikasih kode air itu berapa lama air itu beneran naik ke daratan? Kayaknya 5 menitan setelah itu. Oh, cepet langsung. Cepet ya? Cepet itu. Itu terjadi itu tsunami itu? Tsunami. Di hari itu juga. Di hari itu juga. Yang tadi gempa susulan itu sampai 20 kali. Wah, itu dalam sehari itu. Setelah tsunami kan? Setelah air naik semua itu atau gimana? Betul, setelah tsunami itu. Setelah tsunami itu kan di tempat aku tuh kan dekat sama laut ya. Laut itu tuh dia sempat ada buka begitu ya. Ya. Jadi air tuh masuk gitu. Dan Dan itu kan gulung ke tengah gitu? benar kan weekend ya. Kan banyak orang yang mandi di laut segala macam. Jadi begitu airnya surut, kelihatan dong banyak ikan-ikannya. Nah, orang pada excited dengan ikan-ikan pengen ngambil semua. Ya. Tapi ada info yang kami terima itu ada orang tua sepuh lewat ngasih peringatan, nak, jangan ke situ, mending cari tempat yang tinggi. Ini nggak biasanya seperti ini. Kayak ada something nih dan bahaya. Ya. Setelah si orang tua ini mungkin kita kasih nenek atau kakek lah begitu ya. Setelah diinfokan begitu, airnya naik, kakeknya nggak ada lagi atau neneknya. Oh, gitu. Siapakah dia? Gitu. Banyak hal-hal yang di luar nalar kita yang terjadi. Cuman begitulah kuasanya Allah. Bayi loh bisa selamat. Siapa yang bawa tuh? Kita yang bisa berenang aja tenggelam loh. Iya benar. Ini bayi selamat. Bahkan dia kan posisi di bawah tapi dia bisa di atas genteng. Siapa tuh yang? Kan air itu juga salah satu tentara Allah. Iya. Gitu. Macam-macam. Ya air itu kan bisa jadi berkah untuk kita, bisa jadi musibah ya. Benar. Api, angin. Betul. Wah, ngeri lah pokoknya tuh. Jadi malam itu nggak ada lampu, kadang ada orang yang minta tolong ya, tolong. Cuman pas paginya kita nggak ada ngelihat ada orang minta tolong. Jadi jenazah yang ada di sini. Gitu. Jadi siapa tadi malam minta tolong itu? Gitu. Kadang kalau ada yang lewat situ dimimpiin, nak tolong jasad aku di sini.
kembalikan itu ke keluarga. Keluargaku. Itu ngungsinya kemana bang? Di mana dan berapa lama tuh? Aku pribadi ngungsinya ke kebetulan rumah nenek ya. Ibu dari ayah aku, bapak aku yang memang dia agak tinggi tempatnya. Jadi kita ke situ. Kebetulan bibi aku juga korban. Dan dia juga pernah nyampein ke mimpi kalau jenazah dia tuh ada di puing-puing ini. Besok kita ke situ nggak ada tuh jenazahnya. Itu bibi aku, ya kan. So next malamnya dia masuk lagi ngabarin lagi ke mimpi, kebetulan dan salah satunya mimpiin ke mamanya aku. Kalau jenazahnya itu udah diambil sama orang dan sudah disempurnakan lah begitu. Oh, sudah dimakamkan. Gitu ya. Cuman memang kan kalau kita lihat sekilas jenazah itu yang pasca tsunami itu kan memang mungkin karena pasca kena air dan lain sebagainya ya, biru-biru dan lain sebagainya, nggak terlalu ketanda kali. Nah itu tuh dari situ tuh ya udah kita. Berarti dimakamkan massal ya? Iya kayaknya iya ya. Khusnuzon kita tuh begitu. Karena waktu gempa itu yang frame foto yang di dinding tuh cuman foto dia aja tuh. Sehingga nenek udah feeling tuh firasat gak enak. Disitulah. Itu. Kayak di film gitu ya. Film-film ya? Iya, tapi percaya nggak percaya ya. Firasat-firasat gitu atau nggak petanda-petanda kayak gitu tuh memang bisa jadi. Bisa, dan itu memang sebenarnya tuh ada tanda-tanda gitu tuh. Cuman kadang kita nggak aware aja, nggak notice ya. Kita nggak aware kayak gitu, nggak notice. Ya apaan sih biasa aja. Itu tadi ke bukit atau kemana bang larinya? Kita memang nggak ke bukit, cuman lebih tinggi datarannya. Oh, datarannya lebih tinggi. Yang tempat yang itu berapa lama tuh bang sampai? Iya kan jaraknya cuma 5 menit tadi kan dari informasi ada air itu terus kalian lari 5 menit. Seberapa jauh kan 5 menit lo lari? Tempat aku yang di PD khususnya di Sigli itu nggak di Sigli. Nah, itu kota Sigli, Kabupaten PD. Kebetulan di situ tuh kita alhamdulillah lokasinya nggak terlalu parah seperti di pusat di Banda Aceh misalkan. Itu pasti parah banget. Kok di Sigli kita masih aman lah bahasanya gitu. Nah, paling ya masuk lumpur sedada gitu doang sih yang deket-deket itu. Itu masih mending ya. Masih mending. Itu juga udah parah sih. Itu udah parah sebenarnya. Tapi dibandingin di Banda Acehnya sendiri separah itu ya porak-poranda. Parah banget ya. Ya dan kita melihat kemustahilan yang bagi kita mustahil tapi bagi Allah nggak mustahil. Gitu. Yang bagi kita nggak masuk akal tapi ya begitu kenyataannya. Sampai surutnya berapa lama tuh? Surutnya sih bentar. Oh, kalau mengungsinya kita ya hampir sebulan kita ngungsi. Iya. Sebulan. Kata selama sebulan di sana juga gelap ya. Wah asli. Nggak ada listrik, nggak ada komunikasi, terputus. Makan gitu saat itu gimana? Makan aman. Aman. Nenek banyak stok masakannya. Stoknya makan, iya. Dari stoknya itu ada dan kita makan terus. Oh, kita gitu makan kan. terus sama. Cuman kita waktu itu dipantangin jangan makan ikan dulu. Mungkin orang tua mungkin. Nah, kan itu ikan kan dari laut. Iya. Mungkin kalau bahasa tongkrongannya laut lagi marah sama kita. Jadi kita itu jadi ya begitu. Akhirnya kita ya makan yang seadanya gitu kan. Mie gitu. Ya, mie pasti banyak banget tuh. Pasti banyak banget. Aku pertama kali lihat helikopter yang kayak di perang-perang itu ya, maksudnya film perang itu. Pas tsunami itu. Dan dilemparin sembako. Bener, orang luar negeri keren-keren, kita ngeliat kayak nonton film. Oh iya. Jadinya kayak nonton film itu. Karena mungkin kita nggak biasa yang ngeliat orang luar negeri datang gitu, sampai Jackie Chan datang, Ronaldo datang untuk ngasih bantuan ke Aceh itu segala macam. Dan langsung itu kita ngelihat antusias pemerintah cepet banget sih. Dan kita nggak ada ngerasa kelaparan sedikit pun. Tuh. Dan langsung bencana nasional, padahal cuma di Aceh doang. Gitu, beda yang kemarin ya. Beda kasus yang itu ya, yang kayu kemana-mana itu ada stempel-stempelnya itu ya. Jangan ya. Oh, itu ngeri itu. Iya. Berarti lama ya. Kalau yang tadi kan surutnya sehari, cepet surutnya mah. Surutnya sih cepat, cuman kan kayak banyak puing-puing karena rumah dan lain sebagainya. Setelah itu masih ada gempa susulan tadi itu. Dalam sebulan gempa terus. Oh, selama sebulan masih ada gempa. Sebulan. Berarti selama ngungsi itu nggak tenang juga ya? Masih nggak tenang juga. Ya, tapi nggak tenang kita minimal kita di situ aman tempatnya, jauh dari laut.
gitu. Walaupun ada isu, habis itu tiba-tiba ada gempa, ada isu air naik, kadang kan ada aja itu air naik, buat kita trauma lah waktu lari kan, padahal ada yang iseng-iseng gitu kan. Nah, jadi kita walaupun ada yang iseng atau ada yang bilang air naik. Lagi ngapain iseng banget sih air naik, iya, air naik. Harus tunjangan anggota dewan naik. Itu akhirnya selesai itu semuanya. Mulai pulih itu setahun 2 tahun belum pulih juga tuh Bang. Iya sih, karena kan lumayan itu. Ya. Apalagi yang kemarin. Apalagi yang di Banda Acehnya itu kan juga itu porak-poranda hancur ya. Asli itu. Kalau yang di agak sini aja Bang, masih agak sini ya. Itu aja udah sudah ada. Ya. Kalau Aceh udah rata kan, rata sama tanah semuanya. Tapi juga sebelum tsunami itu hamin seminggu apa 2 minggu itu ada ulama Aceh, almarhum, insyaallah Allah yarham. Jadi memang beliau sangat terkenal di Aceh itu, ulama karismatik Aceh juga, pokoknya ulama yang kita sangat kagumi. Jadi teladan kita juga Buya Ibrahim Waila gitu kan. Jadi anak murid beliau yang selalu menemani beliau itu melihat beliau tidurnya gelisah banget, tidur bangun, jadi nggak biasanya seperti itu. Akhirnya hamin seminggu Abuya minta ditemenin ke Banda Aceh, datang ke Banda Aceh, muterin tuh kota Banda Aceh, ngelihat gitu, tapi no comment. Dan si anak murid yang biasanya yang selalu menemani beliau itu, kenapa ini kok tiba-tiba datang terus muter-muter lihat Aceh. Ya. Jadi ternyata itu before. Sepertinya beliau sudah ada feeling, ada afternya. Cuman beliau ya karena kita orang awam, kalau ada yang menyamai kita pasti kita ini bid'ah nih, gila. Dan ini kamu ngeduluin Allah, takdir Allah kan. Betul. Walaupun ini sebenarnya udah tahu mungkin gitu. Masya Allah, kita nggak tahu makom kita karena belum sampai segitu ya. Makanya kalau memang ada para masyaikh, ustadz atau kiai, habib gitu kan, dia kalau ngasih materi atau dia ngasih kajian-kajian, dia memang harus ikut makomnya jamaah itu segimana. Jadi kalau dia melampaui makomnya jamaah itu, khawatir nanti mengundang pro dan kontra bagi yang ya akhirnya selesailah tsunami, dan dari tsunami lah kita bisa hijrah ke Jawa Timur. Nah kamu hijrah sekeluarga, berarti emang merantau ya? Merantau, gitu kan? Aku doang sih, aku kan kebetulan dapat beasiswa ke pesantren di Jawa Timur. Ada Gontor. Betul. Kok bisa nebak sih? Tahu lagi. Nggak jadi masuk pesantren. Gitu. Jadi aku di situ tuh, pernah di situ. Ya tahu. Ya terkenal kalau Gontor kan maksudnya banyak yang ke Jawa Timur untuk pesantren udah pasti Gontor. Benar. Aku di Gontor 6 tahun, habis tahun, jadi 7 tahun lah. Betah ya? Betah dong. Tapi awalnya enggak dong. Oh iya. Awalnya enggak. Aku cengeng banget dulu. Jadi yang buat cengeng itu kan ada medding ya. Iya. Nah, itu ditempel terus gempa susulan di Aceh. Masih aja tuh. Jadi kalau ngeliat berita tuh kebawa. Nge-trigger ya traumanya. Nge-trigger dong trauma, habis itu pasti nangis. Aku nangis dulu nggak mau jaim dong. Nangis depan teman, buka lemari baru tuh. Atau enggak di bantal. Gitu. Tapi gimana maksudnya kamu waktu kejadian itu kan masih kecil banget ya, dan pasti kan untuk ngerilis traumanya juga mungkin sampai sekarang masih ada ya kan, masih apa? Kebayang ya? Masih kebayang ya. Kebayang, benar. Terus kehidupan setelah itu tuh gimana di sana? Kamu, keluarga, orang-orang di sana? Aku termasuk yang nggak traumatik sih orangnya. Jadi begitu cara aku untuk keluar dari zona trauma itu ya dengan zona yang yang bisa membuat aku challenge dan hal-hal yang baru. Jadi fokus aku tuh ke hal yang baru ini, jadi nggak ke balik. Makanya akhirnya kamu ke pesantren itu ya. Benar. Berarti kan kejadian umur berapa tuh kamu? Kelas 6 SD itu umur 11-12. Ya sekitar itulah. Nah setelah itu umur berapa kamu ke Gontor pesantren? Pokoknya setelah SD aja. Kelas 1 SMP. Oh berarti nggak setahunan mungkin setelah itu atau berapa bulan setelah itu? Benar. Justru aku nggak ikutan perpisahan di sekolah-sekolah.
Kan biasanya kan ada perpisahan di sekolah. Teman-temanku pada ngirain aku korban tsunami. Udah nggak ada lagi. Padahal langsung ke Gontor. Rumah sekolah aku kebawa tsunami. Iya. Kamu nggak dapet ijazah SD dong? Dapet. Aku kan pertama MI. Rumah sekolah aku kan kebawa tsunami itu. Nggak tahu dia main kemana sama tsunami. Gitu. Akhirnya aku pindah ke SD. Kayak gitu. Teman-teman aku yang di MI itu nggak tahu aku pindah ke SD. Sampai sekarang? Akhirnya aku ketahuan sih. Udah komunikasi dong. Ada catatannya sekarang. Jadi pas aku ketemu tuh, gue ngira lu korban tsunami lu udah nauzubillah gitu ya. Gitu ya. Udah meninggal. Iya, katanya gitu. Aman tuh, alhamdulillah. Cuman aku kemarin tuh cepet moving ke SD karena 3 bulan mau UN tuh. Dulu tuh aku langsung sama mamaku langsung dipindahin ke SD biar cepet akselerasinya. Iya. Udah selesai itu ada perpisahan aku nggak ikutan langsung ke Gontor. Pesantren ya. Itu ke Jawa semua keluarga atau abang doang. Aku doang. Sendirian? Iya. Sana. Tapi ada shock culture-nya nggak? Maksudnya Pasti. dari tiba-tiba banget gitu. Bener kan? dong, kita kan tiba-tiba banget jadi orang Jawa loh. Iya, datang aku nyampe Jawa ya. Denger dong suara gamblang. Apa gamblang ya, Meh? Apa sih Iya, namanya? Gamelan gitu kan. Jadi kerasa kayak horor gitu kok denger gamelan pertama itu. Kan shock ya yang pertama ya. Biasanya di film-film horor kan suara gamelan tuh ada gitu kan. Budaya pertama pasti. Bahasa. Gitu. Habis itu juga adaptasi lah pastinya. Gitu. Cuman alhamdulillahnya aku kan karena dalam dunia pesantren udah ke filter dong. Jadi cepet adaptasinya. Kalau di luar pasti kita yang harus memfilter. Kalau di luar kan, kalau di dalam kan kita udah ke filter. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita lakukan tuh udah aman. Nggak perlu filter lagi. Di pesantren itu? Pesantren. Berarti jadi masuk pesantren? Pesantren kilat kali? Pesantren kilat aja. Jadi kalau budaya gitu-gitu apa bang yang paling beda di Aceh sama di Jawa? Beda. Aku biasanya ngelihat, ini tanda kutip nggak apa-apa ya. Biasa aku ngelihat hijaban terus. Sampai di sini biasa nggak ngelihat. Misalnya kok ada yang nggak hijab, ya kan? Oh di Aceh tuh perempuannya hijab semua? Semua hijab. Oh iya, sama aku tuh pernah dengar nggak boleh ada ojek online di sana ya. Terus kalau motor perempuan nggak boleh bawa motor apa nggak boleh dulu, boncengan gitu-gitu kan? Boncengan pun nggak boleh dulunya begini ya. Dia harus miring kan? Miring begitu. Gitu. Habis itu nggak boleh pakai celana jeans, ketat-ketat. Iya. Pantangannya banyak kalau di Aceh ya. Bahkan kita kan biasanya di sini kan kalau ada razia motor doang kan. Ini razia pakaian. Oh ada di sana. Iya. Yang kurang-kurang. Oke, tiap hari kena razia di sana. Gitu. Sampai bule-bule pun kalau media masuk mau ke Masjid Raya gitu kan pasti ya minimal dipakai. Bahkan maskapai manapun yang dia mau landing di Aceh, pramugarinya khususnya dia harus pakai. Kalau aku mau ke Aceh harus pakai jilbab. Iya, walaupun yang tutup aurat lah ya. Tutup lah minimal begitu. Kalau baju-baju panjang gitu nggak pakai kerudung nggak apa-apa atau nggak boleh? Yang terpenting pakai kerudung walaupun ya. Oh, pasmina gitu ya, selempangan gitu ya. Itu mungkin bagian dari culture-nya kita juga. Iya, cara kita menghargai mereka orang, itu, menghormati. Itu sampai sekarang masih kayak gitu? Sekarang masih. Kalau yang tadi yang ojol gitu-gitu? Sekarang ojol udah ada. Udah ada. Apalagi yang dulu nggak boleh, sekarang udah boleh? Yang dulu nggak boleh, sekarang udah boleh. Ya, tadi kan ojol tuh dulu nggak ada. Sekarang udah ada. Karena kan. Sekarang malah, ya karena pro kontranya gini. Mungkin mahram muhrim gitu. Iya. Mahram ya kalau kita. Bukan mahramnya. Bukan mahramnya, cuman karena memang niatnya untuk mencari nafkah dan sebagainya, di situ ada rukhsahnya. Yang penting bukan atas dasar yang lain, tapi memang nafkahnya. Karena memang kan kalau kita lihat yang ojol-ojol sebenarnya ada aja dari dulu. Ada, cuman mungkin ojol yang online itu belum ada. Karena masih ojek ada biasa ya. Masih ada ojek biasa. Pangkalan gitu ya. Dan dulu juga ada terus tuh. Tapi ya yang online ini mulai masuk. Akhirnya gini, sebenarnya Aceh sekarang tuh dia mulai adaptasi dengan zaman. Dan terus upgrade. Mungkin kedepannya akan upgrade terus. Upgrade terus. Memang kalau kita lihat sekarang Aceh udah luar biasa majunya. Kadang framing yang
maaf di ibu kota ke Aceh itu ini kayaknya agak tertinggal. Sebenarnya nggak tertinggal, cuman hanya tidak terlihat saja yang dengan yang di pusat gitu. Ya, tadi abang bilang kalau di sini razia motor doang, di sana ada razia pakaian. Tuh yang nilang razia pakaian siapa? Nah biasanya itu cowok juga ada yang pokoknya yang dia pakai pakaian yang tidak menutup aurat. Celana pendek. Pendek yang pendek sih oke, tapi di bawah lutut. Tapi di bawah sampai kayak orang mau futsalan gitu. Celana saset. Ya itu Nggak itu boleh. cowok apalagi cewek. Ya maksudnya yang nilang nih polisi juga. Polisi di sana ada wilayatul hisbah atau WH. Jadi polisi syariat gitu. Ya, tugasnya apa itu? Ya dia merazia. Apalagi sekarang wali kota Banda Aceh sekarang, beliau sangat pro sekali dan beliau sangat ini sekali. Support ya untuk support dan hal gitu. Semua dirazia. Sampai berarti nggak ada klub-klub, tempat-tempat prostitusi? Bioskop aja nggak ada kita. Oh nggak ada. Bioskop aja Minimarket gitu? ada. Minimarket ada. Maksudnya kayak hiburan-hiburan kayak gitu nggak ada ya? Itu pantang banget. Oyo, red Red apa? Red Doors. Red Door? Nggak ada di sana. Kok red zone sih di otak gue? Nggak ada sih di sana tuh. Nggak ada ya? Bedanya polisi syariat sama polisi biasa apa? Kalau polisi Apa polisi biasa bisa? bisa Oh, bisa juga. Cuma kan biasa kalau polisi yang biasa kan pasti tugas pada umumnya di jalan. Lalu lintas lah betul. ya. Ini fokusnya ke syariat aja. Oh, kayak Satpol PP gitu? Ya, kurang lebih begitu. Gitu. Dan didukung banget sama pemerintah. Itu keren sih. Ya, di sini bisa nggak kayak gitu? Ya. Terlalu Enggak, banyak enggak kayaknya sih, susah. kayaknya terlalu sulit ya. Mungkin kalau mau diterapkan di sini pun prosesnya lumayan Panjang. ya. Karena Aceh pun dari lama itu ya, maksudnya dari dulu, jadi Benar. untuk Indonesia udah Karena kan agak- Aceh kita punya konon sendiri ya, misalnya kayak punya apa kan istimewa dan Lote, Darussalam gitu ya. Kita kan punya konon syariah, undang-undang syariah. Di sana juga ada partai ini ya, partai sendiri gitu ya bang? Ada Partai apa, Mas? daerah Partai? atau partai apa? ada Partai apa? yang partai Aceh pastinya. Partai Aceh. Iya. Kayak gimana Banyak itu partainya. sistemnya? Enggak sih, ya. Setiap kampung punya partai kah? Ya enggak juga. Jadi di Aceh itu termasuk gubernur kita itu dari partai Aceh, Independen. independen Bikin partai sendiri. sendiri. Ada banyak partainya di sana. Enggak banyak sih. Yang paling masyhur yaitu partai Aceh. Namanya Partai Namanya Aceh. partai Aceh. Iya. Ada partai apa aja sih Partai Aceh? Yang aku tahu itu sih. Yang Karena paling yang paling famous di sana ya itu partai Aceh. Bisa nggak satu kampung bikin partai sendiri gitu? Oh, susah kayaknya. Oh, nggak bisa. bikin susah. kayak apa ya, partai itu kan kayak semacam organisasi besar gitu kan. Iya, apalagi yang harus approve dari pemerintah kan. Iya. Iya, gitu. Di sana bersaing juga dengan partai-partai nasionalnya juga gitu. Pasti. Oh. Dan juga ada partai-partai nasional di sana. Tapi tetap lo pasti pada pilih Partai Aceh itu. Oh iya, udah pasti menang ya? Iyalah. Iya, karena mungkin ya kita ya bahasanya itu partai pribuminya Aceh. Iya, iya, iya. Gitu. Lalu kehidupan di Gontor gimana di pesantren? Wah. Kaget dong jauh dari orang tua, hidup Kaget sendiri di dong, sana. kaget dong pastinya, pasti karena mungkin terbiasa dengan apapun disiapin orang tua. Tapi sekarang ini emang diharuskan untuk mandiri semuanya. Ya, semua. Cuci Semuanya. baju. Asli, Piring. aku baru nyuci baju di pondok loh. Nyuci sendiri gitu. Oh ini pakai tangan ya? Tangan lagi, nggak ada mesin cuci di pondok itu. Iya, iya. Makan sendiri, segala makan juga kita harus ngantri. Yang Iya. ngantrinya bukan 10-20, bisa sampai 100. Iya. Karena kita kan total yang waktu itu ada 4.000-an ya pas aku. Itu satu angkatan aku aja tuh 1.000-an. Kebayang nggak kalau di antri dapur gimana tuh? Ini niat sarapan sampai sini udah makan siang. Nah Iya. itu dia. Gimana? Tapi dapurnya gede ceritanya? sih. Dia dibagi per kelas 1, kelas 2, kelas 3. Cuma di Iya. situ tuh antrinya Antri. panjang. Iya. Itu makanannya langsung cocok nggak? Misalnya kan dari Aceh nih makan makanan Aceh sama makan makanan Jawa kan mungkin beda. Itu Iya, gimana? cenderung manis. Awalnya enggak. nggak cocok. Iya, awalnya enggak, cuman karena adaptasi Ya. ya kan. Akhirnya lama-lama ya kita disitulah di gembleng bahasanya ya. Kita di apa sih kayak di apa sih bahasanya tuh? Kayak diharuskan gitu ya. Iya, kita lagi dibina, lagi dibentuk bahasanya dibentuk. Untuk... untuk jadi pribadi yang
sederhana, yang bisa mandiri, ya. Jadi memang kita bisa berdiri di atas untuk semua golongan, gitu. Jadi kita bisa netral di situ. Emang kalau di Aceh makanan khas Aceh apa aja? Wah, banyak makanan Aceh. Mie Aceh. Itu pasti yang famous. Aku suka banget mie Aceh loh. Iya. Aku keliling Jakarta carinya mie Aceh. Mie Aceh apa sih? Mie Aceh. Apa aja isinya? Mie. Tapi bumbunya yang Rempah berbeda Aceh. tuh, rempah Acehnya. Rempah Aceh. Kalau di Acehnya katanya pakai daun hijau itu ya? Itu penyedapnya sebenarnya. Iya, tapi kalau di sini enggak lah. Enak tuh penyedap. Sebenarnya kan penyedap itu ya macam-macam penyedapnya. Cuman kadang dari penyedap itu bisa membuat kita ngantuk begitu ya. Ada obat tidurnya. Yeah. Pakai CTM ya? Efek sampingnya gitu. Apalagi selain apa ya? Aku nggak tahu banyak kalau ada kuah pliu. Jadi kuah khas. Jadi kayak dia sayuran kuah, gitu kan. Cuman dia ada kayak apa sih, melinjo, ada sayur-sayuran yang lain gitu. Ada jagung. Pokoknya enak deh. Oke, nanti kita coba cari. Apa namanya? Kuah pliu. Kuah pliu. Kuah pliu. Itu paling best seller. Oh, kayak sayur lodeh ya? Iya, kurang lebih kayak sayur lodeh, cuman ya bumbunya itu. Bumbunya khas. Bumbunya itu beda. Aku punya nenek di sini di Tangerang. Jadi kalau aku lagi demen atau lagi ngidam gitu bahasanya ya. lagi pengen. Obat QS-nya ke situ. Gitu. Abis itu ada juga apa lagi? Ikan kayu. Ikan kayu. Pernah dengar nggak ikan kayu? Enggak. Kalau bahasa kita tuh ikan kemamah namanya. Ikan kemamah. Tapi kalau bahasanya ikan kayu lah gitu ya. Jadi kayak ikan tongkol itu yang sudah diawetin dan nanti dia bisa mau di balado dan lain sebagainya. Cuma dia ada khasnya tuh ikan kayu itu biasanya. Ikan kayu terus ada ditaruhnya di kayu. Namanya ikan kayu. Namanya ikan kayu. Karena mungkin karena sudah difermentasi itu ya jadi keras ya. Jadi kayak kayu kerasnya. Padahal pasti makan enggak. Gitu. Ada juga timpan. Itu kayak apa sih timpan itu? Kayak dia kayak semacam dodol gitu ya kali ya. Ketimus. Ya kurang lebih apa ya bahasa di sini ya. Ya kurang lebih ya kayak pernah deh. Isinya tuh ada serikaya, ada yang durian, macam-macam lah isinya itu. Iya. Serikaya juga dari Aceh bukan sih? Bukan. Dari mana ya? Gimana tuh? Nggak tahu. So tahu gitu. Iya. Emang si Sri itu kaya ya? Kayaknya sih. Kayaknya sih. Kaya gitu. Aslinya nih ikan tongkol yang difermentasi. Iya. Diawetin lah. Diawetin, akhirnya jadi ikan kayu. Kalau si rebuh tuh apa itu? Oh, itu daging yang direbus. Daging apa? Daging ada kambing. Oh, bebas ada daging. Kayak gulai kali kalau di sini. Iya betul. Tapi di sana tuh khasnya juga. Jadi ada bahasanya kuah belangong. Jadi setiap ada acara-acara besar gitu. Pokoknya acara adat atau non adat, misalkan acara nikahan gitu ya. Atau perayaan apa, itu biasanya ada kuah belangong. Kuah belangong itu khas juga. Itu kuah apa? Itu begitu tuh kuah belangong tuh. Belangong. Jadi aduh, kayaknya enak banget ya. Aduh. Lagi puasa begini kan. Jadi kayaknya tuh santan-santan gitu tuh ya. Wah. Makannya pakai nasi atau ketupat? Pakai nasi. Oh, pakai nasi. Tapi kalau mau pakai ketupat juga bisa. Iya. Enak banget. Aku paling demen tuh. Cuman biasanya di restoran Aceh gitu di sini ada nggak? Ada. Jadi pokoknya namanya kuah belangong gitu kan. Itu yang aku biasanya enak tuh kuahnya. Habis itu dagingnya juga tuh. Daging kan biasanya khasnya daging kambing sih. Ada juga daging sapi juga ada. Cuman khasnya biasa dari kambing. Di antara makanan tadi tuh favorit abang tadi? Semuanya sih. Semuanya enak sih kayaknya. Iya. Kalau cuma boleh makan satu. Ya. Pilih apa? Pasti aku makanan mama sih. Yang biasanya masaknya kuah pliu. Kuah pliu yang tadi. Oh, pliu yang tadi tuh. Kuah pliu. Pokoknya ya pasti makan terbaik kita kan pasti makan masakan orang tua. Setuju. Nah lalu tiba-tiba masuk pesantren, makan makanan pesantren, masak-masakan Jawa. Bener. Ya. Pertama kali masuk pesantren makan apa? Gudeg. Enggak sih. Masa di pesantren gudeg kayak kemahalan kan sih. Nasi doang. Nasi. Pakai sambal, kerupuk, udah itu doang. Kayak di penjara ya?
Bener lagi. Bener. Lah, di penjara masih ada tempe-tempenya tuh. Iya. Sama sayur kacang kayaknya. Kan jadi dilatih buat jadi sederhana. Bener. Kan awal-awal. Tapi kayak nggak 4 sehat 5 sempurna gitu maksud gue. Iya Kan kah? program MBG waktu itu belum ini. Bagusan kan, MBG Iya. kayaknya. masih. Kalau ini belum. 4 sehat 5 sempoyongan kan. Iya, betul. Gitu. Jadi Iya. sambelnya itu pedes banget. Wah, pokoknya kalau istirahat pertama Jadinya nggak ngantuk gitu ya. nggak ngantuk, tapi ya kita udah mikir kamar mandi aja tuh. Itu pada Iya. ngantri kamar mandi itu habis itu. Pada kena ambeien lagi ntar. Iya. Tapi kalau udah terbiasa aman. Aman. Gitu. Kuah nggak ada rasanya, tahu nggak ada rasanya. Aduh, pokoknya wah, serbang ada rasa. Enggak emang sengaja, apa nggak bisa masak gitu orang? Nggak tahu ya, mungkin karena masaknya tuh untuk 4.000 Iya, anak jadi santri. seininya lah. Gitu ya. Iya kan maksud gue kalau kapasitas masak 4.000 orang, ini panci nih ya. Kan garamnya nggak mungkin sesendok gitu loh. Iya sih. Paham kan? Iya. Seember kali ya. Seember mungkin. Gitu. Kalau paling enak ada Ada. apa? Aku paling favorit tuh kalau hari Jumat. Di sana kalau hari Jumat pasti makan Mewah. Jumat berkah. Iya, Apa? mewahnya kita tetap mewah sederhana sih. McD ya? Paling nasi sama ikan lele atau enggak ayam. Udah itu ayam kecil lagi. Tapi Anak bagi ayam? kita udah enak. Karena menu paling enak favorit itu cuma hari Jumat doang. Jumat doang. Karena hari libur kan, di sana kan masih liburnya hari Jumat. Oh, itu ayam aja, ayam atau Sayur-sayur Maksudnya sama nggak ada kuah yang nggak ada ayam rasanya. kari kadang, ayam kari. Oh, ayam. Oh, Eh, ayam jadi kari. ada kuahnya gitu. Tapi kalau di pesantren gitu makan kan dijatahin gitu nggak sih? Apa boleh nambah? Boleh nambah nasi doang, lauk nggak boleh. Oh, berarti nasinya segunung. Usul gunung. Ayamnya di atas. Ya bener lagi. Ayamnya ke Iya. gunung. Tapi teman-teman ada tuh kadang yang usil tuh. Aku belum dapat Ditumpuk, ayam nih. ditumpuk, Ayamnya disembunyiin. ditutupin nasinya. Oh nasi. Aku belum dapat ayam nih, gitu kan. Coba cariin gitu. Tapi kadang ada tuh dikorek-korek. Ini apa nih? Tahuan. Itu daging saya. Iya. Aduh seru sih. Tapi aku Seru. pernah di titik pas jadi pengurus. Aku tuh nggak kebagian makan nasi ya. Terus makan apa? Kan di meja itu kan kadang ada sisa nasi. Aku kumpulin. Nanti aku makan nasi itu. punya apa yang nasi. Sisa-sisaan gitu. Sisa-sisa. Iya. Pernah di posisi itu. Emang ketat banget. Jam makan cuma jam dari sekian sampai sekian. Di luar itu tutup, close. Aku pengurus dong waktu pas jadi pengurus. Kalau ada anak asrama yang salah ya kita pasti yang dipanggil. Akhirnya jam makan kita lewat. Gitu. Tapi di pesantren tuh emang seketat itu ya, sedisiplin itu ya. Semi militer sih. Militer ya. Semi-militer. Tapi kayak ada momen lucu-lucunya juga nggak sih kalau Oh, di pesantren banyak. tuh? Oh, banyak juga. Kucing-kucingan. Apa? Kucing-kucingan. Kucing-kucingan Ya gimana? kita kabur-kaburan. Oh, bolos gitu ya. Madol. Madol. Kalau bolos enggak sih, kan susah banget bolos di sana. Karena terpantau betul, ketat banget. Jadi kita susah. Kita mau alasan apapun dicek. Sakit langsung ke kamarnya, dicek kurang pura-pura sakit nih, ketahuan. Kalau emang sakit beneran dia akan bawa ke klinik dan lain sebagainya. Perhatian banget. Cuman kalau kita mau kucing-kucingan tuh kalau nggak mau telat atau telat, kita udah telat nih naik pagar itu ada. Coba bayangin kita ke masjid udah telat hari Jumat misalkan ya, kita naik pagar pakai sarung, mau coba nyangkut sarungnya, kebuka sarungnya dong, gitu kan. Jadi tapi memang jadi bahan guyonan, cuma kan begitulah jadinya. Iya. Gitu. Kan kita kan lari ke masjid kan pakai sarung ya. Kebayang nggak santri lari tuh pakai sarung? Iya. Aduh ribet Gitu. banget, paling Mana- naik-naikin. Iya, Mana nggak bener. pakai celana ini lagi. Iya, kita Celana kan pendek. iya benar. Langsung. Iya. Kadang makanya kalau pakai sarung tuh kita pakai gesper. Aha. Gesper gitu. Kalau nggak pakai gesper, ada mah tuh pasti itu lari itu. Karena pernah tuh, aku pernah jadi pengurus di bagian takmir masjid. Yang aku berdiri di depan masjid itu begini kan. Santri itu dengan satu jari itu bisa kita dengan satu jari bisa membuat santri lari 1000 santri lari. Cuma gitu dong. Oh iya. Iya. Karena santri itu paling udah gini. Kan sampai 5 biasanya ya. Jadi mereka akan, karena saking takutnya biar nggak kena hukuman. Ngepot-ngepot tuh satu. Lari itu lari. Kadang yang aku nggak bisa ini kalau ada yang lari, anak-anak baru biasanya sarungnya kelepas.
Jadi aku kan kita nggak boleh ketawa dong. Jadi ya udah gigit lidah. Gitu sambil dengan ketawa tuh. Gitu. Ada aja kadang tuh. Ada aja ya. Kelihatan dong itu Serimpet. murainya. Murainya kelihatan. Waduh. Yang enggak lah, kan murahin dibungkus Toti. Waduh, macam-macam lah. Ya, mandi juga gitu, sabun kan lempar-lemparan tuh. Ya kita udah ngerasain lah itu. Sabun doang dari sebelah tuh. Oke. Tapi pernah dihukum nggak? Pernah dong. Kenapa? Aku hukuman apa aja udah pernah ngerasain. Tapi rata-rata semua anak pesantren pasti ngerasain dihukum ya? Pasti. Tapi disitulah mental kita terbentuk. Dan kita nggak ada istilah kayak zaman sekarang kan, dimarahin dikit. Bullying. Dulu kita justru mental kita dan hukuman itu, konsekuensi dari perbuatan kita dari hukuman itu yang buat kita tuh efek jerak itu yang pertama. Yang kedua, mental kita terlatih. Apalagi kita cowok dong, kita kan lagi dibentuk untuk jadi pemimpin. Nggak mungkin pemimpin itu dia bahasanya itu lembek. Jadi laki-laki yang sesungguhnya lah ya, pemimpin yang sesungguhnya. Iya, yang sesungguhnya gitu. Tapi apa pelanggaran yang paling seru? Paling seru apa? Paling parah. Kalau di pesantren ngapain? Kalau aku sih sebenarnya tipikal yang taat di pesantren tuh. Taat banget aku mah. Jadi aku udah di framing sama bagian pengasuhan santri, ustadz-ustadznya tuh nih taat nih orangnya. Ini anak taat. Jadi nggak sebenarnya, karena aku framing gini, aku pertama dapat beasiswa. Masuk aku melanggar. Yang kedua kalau di Gontor itu dia kalau melanggar sedikit dia nggak ada konsekuensi, nggak ada toleransi, langsung. Misalkan kita ya, aku misalkan nyuri pulpen ya, pulpen Mas siapa tadi namanya? Toti. Jadi aku nyuri Toti, nggak izin tuh, Toti ngelaporin dong. Itu aku udah dipotong tangan. SP1. Enggak, udah SP1. Ini kayak di Aceh aja nih. Kisos. Langsung dipanggil, kamu mencuri. Tulis surat, dipulangkan. Serius. Pulpen aja. Hanya kalau yang mencuri uang rakyat gimana? Nanti biar langsung dapat surat dari Allah ya. Langsung aja nasi. Kalau yang dibolongin tangannya pakai itu di mana sih Tot? Lu mah. Itu pesantren mana gila? Yang kali ada maksudnya. Enggak ada, serem banget. Pesantren mana sih Bang yang ada besi panas gitu logo terus ditempel di dada di punggung? Nggak ada. Udah kayak film-film mafia ya? Kayak sapi lu. Iya kayak gitu Bang, besi dipanasin dikasih tanda ya? Iya dikasih tanda. Nggak dikasih barcode sekalian. Nggak ada ya? Kalau aku ada QRIS tapi di belakang. Iya QRIS. Bayar di sini. Waduh, tapi kenapa dihukum? Kamu ngelanggar apa? Bikin masalah apa? Sebenarnya aku dulu pernah dihukum tuh. Gara-gara sholat maghrib 4 rakaat. Bisa dihukum. Diingetin itu. Kelebihan satu. Aku tuh pernah dihukum tapi bukan pure kesalahan aku, tapi kesalahan belain teman. Iya, belain teman pernah. Pernah juga yang memang kesan itu anak-anak asrama. Karena aku kesentuh. Kesan anak-anak asrama. Jadi kesalahan anak-anak asrama. Kita pengurus, kita kan punya anak-anak ya. Iya. Jadi kayak kamu bertanggung jawab. Ya. Mereka yang salah, pengurus yang kena biasnya. Jadi bahasanya kalau ini anak-anak kesalahan bermasalah berarti pengurusnya yang harus nggak becus gitu. Iya. Kamu yang harus dihukum. Itu sih. Dan hukumannya itu satu salah semua kena. Iya. Semua murid-muridnya itu kena. Semua. Khususnya pengurus. Pengurus juga kena. Pengurus. Kadang pernah juga itu kita nerapin ke anak-anak itu, ke santrinya itu. Satu orang yang salah semua bias. Nah terus kamu dihukum apa? Aku ya paling ya normal sih, push up 1000 kali dalam satu waktu. 1000 kali. Itu si Adera juga nggak kuat Bang itu. 1000 kali lu bayangin nggak boleh stop. Gimana coba push up-nya? Nggak bisa itu gitu, copot tangan. Gitu. Normal 1000 kali, gue kirain 100 plus 100. Rasanya juga berat kan, Ca? Iya, pertama ya 50. Nanti kalau lagi naik ya 100. Kebayang nggak 1000? Gimana tuh? Pulang-pulang, waduh berat. Bisa patungan nggak tuh? Kan rame-rame tuh dihukumnya, anggaplah 100 anak. Semuanya samaan. Oh 1000? Iya. Atau kan 100 gitu enggak? Enggak sih, sama lah. Nggak bisa patungan ya, nggak bisa urunan. Itu beneran 1000? 1000 beneran. Nggak bisa 999 aja.
12 dong. Tapi kalau pacaran di sana nggak bisa juga bang. Hukumannya apa tuh berarti kalau pacaran? Nggak boleh pacaran. Iya makanya kan. Pasti ada aja kan Cah. Nggak sempet nih pacaran, orang putus aja 1000 kali gimana pacaran. Iya sih, cuman yang tanda kutip kita mau pacaran gimana? Cowok semua. Oh emang nggak ada yang Tapi santri? ada nggak yang pacaran cowok sama cowok di sana? Kan di pesantren-pesantren tuh banyak. Dan ada. Iya kan? Karena gini, dalam hadis itu dikatakan 40 hari 40 malam kita nggak jumpa lawan jenis, rasa itu akan timbul. Memang hadisnya yang mengatakan itu. Rasa apa? Rasa suka sesama jenis. Oh, kalau nggak. Jadi yang maco itu suka yang agak yang kemayu, yang kemayu suka yang gitu. Nanti makannya sama aku aja ya. Antrinya di belakang aku, di samping aku. Ada yang perhatiin sampai segitunya. Iya kan? Bener. Ntar aku yang ambilin ya nasinya ya. Kamu jangan ini. Kamu jangan capek-capek ya. Iya. Kamu yang usah jangan sama dia ya. Ini cowok. Cowok sama cowok. Itu di pesantren tuh rawan banget. Semuanya. Tapi emang nggak ada yang perempuan, siapa santriwati itu? Di perempuan juga ada yang terjadi yang beda gedung gitu begitu. Ya? Enggak, justru kita jauh antara pesantren cowok sama yang cewek. Perempuan. Itu berapa? Mungkin kurang lebih 3 hari lah ya kalau jalan kaki. Kurang lebih ya. Tapi kalau kita naik mobil ya 3 jaman lah. 3 jam. 3 jam paling cepet. Kalau nggak macet. Jadi ke pesantrennya laki-laki, perempuan gak yang Texas gitu, gak yang digabung. Tapi memang tentu digabung sama nggak digabung pasti ada plus minus. Pasti. Digabung, nggak digabung ya gitu. Ada resikonya juga. Resiko masing-masing. Terus misalkan tadi ada hadisnya memang yang seperti itu gimana? Maksudnya kan udah cara tahu menanggulanginya gimana? Kan udah tahu akan kemungkinan ada. Yang pertama imannya kuat, aminnya belum tentu. Nah itu dia. Jadi yang pertama kita kan pasti juga ada edukasi di sana. Jadi kita juga tahu dengan hal itu bakal terjadi, mungkin akan ada rasa itu tumbuh karena situasi dan kondisi gitu kan. Cuman di sisi lain kita dikasih edukasi. Sama ustadz-ustadznya, sama pengurusnya, gimana cara menanggulangi itu. Tentu cari kegiatan-kegiatan yang positif, sibukkan diri dengan hal-hal yang positif, ikut kegiatan, semua terlibat kegiatannya sampai kita tuh nggak ada kegiatan. Jadi kita di satu wajib ikut aktivitas ekskul semuanya, wajib, nggak boleh kosong. Kalau sekolah oke, pasti wajib semua, tapi ekskul setiap santri itu harus ada minimal 1 atau 2 lah. Gitu. Jadi biar ada kesibukan. Ya, jangan sampai kosong meleng dikit gay. Wih, bener lagi. Iya. Kalau iseng push up 1000 kali. Bisa. Kenapa harus jadi gay? Iya, tapi maksudnya dari cara menanggulangi, misalnya cara menghindari itu tuh tadi dengan ya udah kegiatan. Nggak ada ini apa kayak nonton video-video Angelina Jolie misalnya. Wah. Maksudnya biar nih lo ada perempuan ya, kita di luar sana gitu buat ingetin aja. Kadang kita ngelihat hiburan kita itu kalau lagi ada kunjungan wali santri gitu. Kadang bawa kakaknya, wih cakep. Itu doang. Kadang deketin si santrinya, tapi padahal pengen sama kakaknya gitu. Ya asal jangan sama mamanya gitu aja. Kakaknya masih aman lah. Tapi banyak kok yang gitu ya, santri-santri ternyata jadi sama kakaknya. Itu juga banyak tuh. Dicomblangin gitu. Dijodoh-jodohin. Gitu. Makanya kita ya udah seperti masuk pesantren aja, nanti Kak Enca jengukin, kali aja ada yang mau sama Kak Enca. Ya udah langsung aja, nggak usah nunggu aku masuk pesantren, langsung aja pesantren. Tapi ada nggak kejadian yang sampai akhirnya mereka dihukum atau dikeluarkan dari pesantren? Pasti. Ada ya, pasti ada aja ya. Ada aja. Dan itu udah pasti langsung dibacakan. Yang kita pasti serem ya, biasanya bagian penerangan kalau kita broadcaster gitu ya. Setelah sholat maghrib tuh bacain dia surat keputusan, itu pasti tegang tuh siapanya. Kalau nggak diskor ya dipulangin, itu doang. Dikasih tahu langsung disebut namanya, Fulan bin Fulan. Iya. Ramol, guys. Oh, ngeri. Amin. Kayak gitu-gitu. Enggak disebutkan sejarah itu. Cuman dia melanggar norma susila. Oh iya. Kalau sudah melanggar norma susila, pasti arah framing kita itu. Belok ya pokoknya ya. Gitu. Beda kiblat. Wah, gila. Itu yang paling berat itu. Kan setiap anak, misalnya lu dari mana, Bang? Dari tadi dia.
dari tadi ya. Sini ya, orang sini. Orang sini misalkan kan. Jadi dia di sini kita ada pembimbing yang ustadznya dari situ juga. Itu pas nganterin ke rumahnya, itu si ustadz itu dia berat ngomong sama orang tuanya. Kok bisa kadang ada orang tua yang nggak terima. Kenapa anak saya begini segala macam itu. Kadang anak saya kan normal aja, dia punya cewek, dia punya pacar di rumah sebelum masuk pesantren gitu. Kok di pondok malah gini, kok malah anak saya jadi nggak bener. Padahal ya si anaknya sendiri maksudnya. Sendiri gitu. Cuma bahasanya diperhalus ya, nggak gay ya. Tadi apa? Melanggar norma asusila. Norma asusila. Bisa dihalusin lagi nggak kayak dia nih pupnya lancar. Kayak gitu nggak bisa. Kebanyakan makan paya. Pup? Iya dia kalau pup nggak bisa ditahan pokoknya deh. Lancar aja. Ngerti geli gue anjing. Astagfirullahaladzim. Berarti kamu dari pesantren terus kemana? Merantau kemana lagi? Balik ke Aceh kah atau ke Jakarta atau ke kota lain? Aku back ke Aceh. Aku pulang ke Aceh, aku di situ studi S1, S2 di sana. S1, S2 di Aceh. Habis itu habis aku lanjut ke sini. Karena pengen nyobain lagi merantau kan. Gitu. Cuman aku dari S1 ke S2 itu sempat jeda karena sempat kita kerja di Malaysia dulu kan waktu itu. Ya sambilan lah, sambil syuting segala macam gitu. Abang syuting juga? Sana pernah sih jadi aktor gitu ya, maksudnya sambil aja kalau lagi gabut ikut gitu. Mukanya juga mirip ini sih Agus Kuncoro. Emang iya? Kalau gondrong ya? Kalau gondrong ada kan lagi gondrong dia. Nggak tahu lagi. Agus Kuncoro. Tahu tapi abang? Nggak tahu lagi. Oh iya nggak tahu. Ada dia lumayan. Tapi apa maksud sepanjang perjalanan kamu nih ya, dari segala macam yang sudah kamu lewatin belasan tahun, puluhan tahun, pencapaian kecil apa semenjak kamu ngerantau yang kamu dapat? Tapi menurut kamu itu berharga sekali. Aku tuh paling ini ya, excited tuh kalau bisa bantu orang. Memang betul-betul orang perlu bantuan, tapi nggak ada yang bantu. Dan kita bisa hadir membantu dia. Dan dia bisa terobati dengan adanya peran kita, dia bahagia dan kita bisa bermanfaat bagi umat. Itu aja aku udah betul-betul excited sih. Ya. Bagiku tuh udah pencapaian banget. Dimanfaat ya, jadi manfaat untuk orang lain ya. Benar, aku jadi karena memang framing ustadz aku dulu tuh khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Bukan dimanfaatkan, tapi kita bermanfaat. Bermanfaat. Tapi banyak juga sih orang-orang yang memanfaatkan kebaikan orang lain di sini, ya Allah ya. Pakai dajjal Bener, aku juga ngelihat tuh. Banyak. Aku di saat terjun ke masyarakat ya Kak ya. Jadi aku baru ngerasa pesan-pesan ustadz aku dulu tuh, kalau di pondok itu kita aman, udah terfilter. Tapi kalau udah keluar, kita yang harus memfilter. Kita nggak bisa nerima semua, dan kita nggak bisa ngambil semua. Kita harus mau filter itu. Ternyata benar itu semuanya tuh. Gitu. Yang kayak kata Nisa tadi, dimanfaatkan. Banyak sekali. Benar. Ya mau siapa, mau orang kita kenal, mau kita nggak kenal, mau orang jauh, mau orang dekat, ya sama aja. Kalau niatnya nggak baik, ya nggak baik. Benar, aku pernah di posisi itu soalnya. Pernah merasa di posisi dimanfaatkan dia untuk keuntungan diri sendiri, tapi ke kitanya ini banget. Malah kalau yang kayak gitu biasanya orang-orang yang terdekat ya, orang-orang yang kita kenal ya. Iya. Gitu. Tapi menurut kamu nih ya, ada kesalahpahaman nggak atau stereotype kalau saat orang tahu kamu dari Aceh gitu loh? Oh Aceh kayak gue tadi kan, makanya pas gue dengar Aceh, oh iya daun ijo sama tsunami gitu kan. Iya. Aku sering banget tuh dulu Aceh. Nah, pas itu dan ijo gitu misalkan ya. Selinting gitu kan bahasa-bahasa anak gitu. Nah, bisa dong, bisa kali dikit-dikit. Tapi kan itu nggak boleh di sini kan, aturannya maksudnya secara legalitas belum. Belum kan? Tapi dunia medis sudah dilegalkan hanya untuk keperluan medis gitu kan. Dan itu kan ada takaran sendiri ya medis ya. Iya, kalau sama mereka orang kan disalahgunakan benar. Kalau di Thailand kan udah legal ya. Ya. Tapi kayak peraturan tahun 2000 berapa tuh, 2023 apa 2004 gitu. Sempat kesana denger itu mau ilegalkan lagi, maksudnya mau ada aturan-aturan, ada batasan-batasan. Sempat ada apa namanya pengajuan untuk dilegalkan. Iya. Tapi kayak nggak bisa deh, karena makin nggak karuan ngeliat orang-orang di sana tuh di jalan ya. Kalau lu ke Thailand tuh
bahkan ada yang sintetik kan. Maksudnya kalau mungkin kalau dari Aceh mungkin masih inilah, masih beneran alami. Iya kan, masih ori gitu kan. Kalau di sana tuh udah yang suntikan, udah ada macam-macam deh pokoknya aneh-aneh. Justru daun hijau yang paling bagus di dunia itu ya di Aceh. Kualitasnya, untuk kualitas Aceh karena tanahnya masih unggul ya. Itu satunya yang kedua, kita mendapatkan sinar matahari optimal dari terbit sampai terbenamnya matahari. Apalagi kita di sana. Bagus, barangnya bagus ya. Dulu kan pas sejarahnya Aceh, pas perdagangan rempah-rempah itu kan paling banyak yang dicari oleh pasar internasional. Gitu, karena kualitasnya juga bagus ya. Bagus. Sama katanya abang bawa sekarang. Wah. Amit-amit Allah ya. Gimana? Puasa lagi kan? Aduh. Jangan loh. Selain kopi tadi, Aceh. Ya, kopi Aceh benar. Gayo ya? Gayo, tapi sebenarnya banyak loh kopi Aceh itu. Apa selain gayo? Kopi wine. Kopi wine tuh gimana? Iya, dia di aroma, dan aroma juga udah enak ya. Nah, habis itu dia ada yang pahit. Abang suka yang pahit apa yang manis apa? Aku asem. pahit ya. Hah? Aku pahit. Kalau kopi enak pahit. Aku asem. Kalau mundur iya sih, tapi harus maju sih. Oh iya ya. Biar kemanis. Manisnya kelewatan. Iya. Gitu. Tapi benar, kalau kopi itu. Kopi wine tuh karena bijinya bareng sama ini. Enggak, cuman bahasanya dia lebih kuat rasanya tuh. Lebih strong. Lebih strong. Wine. Kopi wine. Banyak tuh kopi-kopi gayo, yang terkenal gayo memang. Yeah. Tapi banyak varian kopi yang di sana itu. Boleh lah kapan-kapan kita makan mie Aceh di sana. Ya. Kalau di Aceh, aku ada satu tempat nih yang recommended. Apa? Nah, tapi jangan sampai jadwal terbangnya besok. Ntar nggak bisa bangun. Takut aku yang nggak mau. Di Acehnya aman sih, nggak mau. Apa rekomendasi restoran Aceh? Enggak, maksudnya memang enak banget sih, karena mungkin ada rempah-rempah yang iya, pasti kan di sana mah mie Aceh di sana pasti ada rempahnya kan. Rempah. Kalau teman-teman cerita tuh gitu, gue sih belum pernah ya ke Aceh sendiri. Pasti ada rempahnya. Rempah pasti, rempahnya macam-macam, ya kan? Pasti kan untuk membuat cita rasa aromatik, ya gitu. Bikin santai gitu. Bikin santuy gitu ya. Relax. Mbak Aceh tuh ada bahasanya sendiri ya atau gimana sih? Ada bahasa Aceh. Kayak gimana, coba sapa orang-orang Aceh yang nonton di sini? Hai Puhaba. Mana sih kamera ini? Ini. Ya, Puhaba. Puhaba itu apa kabar? Oh, Puhaba. Apa kabar? Jawabnya habaget. Habaget. Happy banget. Iya, happy banget. Habaget. Iya, coba ya. Puhaba. Habaget. Cocok. Ayo kita ke Aceh. Ayo kita ke Aceh. Kan baru bisa habaget tadi. Iya. Abang bisa banyak ini juga. Bisa banyak bahasa Banyak dia. bahasa juga. Dikit sih, pasti berbahasa Aceh, pasti bahasa ibu ya. Indonesia. Melayu tuh kayak mana? Melayu ya bahasa Malaysia gitu ya. Iya kan? Nah, iya ke. Cocok loh. Iya. Iya lagi. Ada Melayu-Melayunya. Dia pernah deket sama orang mana aja, jadi dia bisa. Mana aja, lu sembarangan kalau ngomong. Melayu, bahasa Arab pasti ya, karena kita di pesantren bahasa Inggris ya. Sama Jerman paling, karena Jerman pun Ikhlibedi. Iya tuh artinya apa ya? Kelibet atau gimana? Kelibet. Ich bin atau habis ini Frage gitu apalah. Manuel Neuer. Apaan tuh? Ada iya benar. Main bola. Manuel Neuer. Maksud Ozil. Ya gitu. Haise. Pokoknya gitulah ya. Jadi ya cocok untuk minum obat batuk lah. Tenggorokan gatel ya. Iya kayak tenggorokan gatel kan kalau ngomong Jerman. Benar, tapi ya kalau terbiasa ya enggak, itu kayak sakaratul maut jadinya. Kalau rekomendasi restoran Aceh di sini ada bang? Di sini ada. Kalau abang lagi kangen atau apa? Ada nggak? Ada sih di sini, tapi incerannya ke apa dulu, untuk ngopi kah, untuk makanan? Makan, ngopi. Di Jakarta lah, daerah-daerah sini. Jabodetabek lagi. Aku pernah sih makan di sini. Kalau menurut aku sih oke. Ada di Benhill ya. Apa sih? Benhill. Oh, Benhill. Apa namanya? Kanabu. Oke, nanti kapan-kapan kita coba. Ini harus undang ya Kanabu ya. Kalau kopi wine Aceh itu di sini ada? Ada dong, di sini di warkop atau warung kopi Aceh. Di sini biasa menyediakan itu. Kopi wine Aceh. Nah, kopi wine ada. Oke, boleh. Ada robusta macam-macam lah. Ya. Oke, nanti kapan-kapan kita cobain. Cobain dong, harus. Biar segar, biar melek malam itu. Sama ini deh.
Orang tua masih ada nggak keluarga di Aceh? Alhamdulillah masih ada. Ada nggak yang ada mau disampaikan pesan-pesan untuk keluarga di Aceh sana? Warga Aceh. Mana nih? Ini boleh. Mana sih? Ini nih. Ya. Pakai bahasa apa nih? Bahasa Aceh dong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama, bapak, dan adik-adik Mandung, giat-giat di rumah. Insya Allah nanti umur panjang, tak nampak kembali di rumah. Doakan abang, mudah-mudahan di rantau joroh dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sama satu lagi pesan-pesan untuk teman-teman rantau di seluruh Nusantara di Indonesia dimanapun mereka berada. Oke, teman-teman semuanya dari semua frame yang ada di sini, gitu. Kita sebagai perantau kita harus buang ego. Jadi jangan sampai ego kita itu masih singgah di kita. Selama ego kita masih ada dalam diri kita, selama itu kita nggak akan pernah maju. Jadi kalau kita mau maju, hilangkan egonya. Cobain semuanya, yang terpenting itu bisa membentuk diri kita, bisa membentuk naik level terus, dan harus care ke semua orang, pasti harus baik ke semua orang. Gitu. Tapi jangan sampai dengan kebaikan kita jadi dimanfaatkan oleh orang. Setuju. Setuju sekali. Seru banget ya Thank you Abang Ramol sudah datang ke Thank you. SKS Santai Kisah Sama-sama. Rasa. Teman-teman jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.